Selamat pagi Sobat Keren BKKBN. Bertemu lagi dengan Sapa Bangga Kencana edisi 4 Juli tahun 2022. Merupakan Sapa Bangga Kencana pertama pada tahun 2022. Dengan saya Karisa Putri dari Forum Genre Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan sosok yang penting, menginspirasi juga tentunya yang ada di BKKBN Sumatera Selatan. Ini juga ada kaitannya dengan hal atau pagi ini yang akan kita bahas mengenai stunting dan peran satuan tugas. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan, kalau saya biasa panggil itu adalah Kang Rahmat, atau lengkapnya adalah Bapak Rahmat Gunarto STMSI. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Garisa. Pagi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik, nah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini tentunya senang sekali kita sudah berjumpa lagi dalam edisi Sapa Bangga Kencana. Nah untuk edisi kali ini terkhusus atau kita memang lagi, kalau anak muda bilang itu lagi hype, lagi viral nih yang bakal dibahas. Tapi ini juga berkaitan tentang itu. Nah saat ini kita akan mengulik atau menanyakan secara singkat ya Pak ya, mengenai fenomena yang ada di Sumatera Selatan. Nggak hanya di Sumatera Selatan Pak ya, bahkan di Indonesia. Fenomena apa Pak? Stunting. Fenomena stunting, betul sekali. Karena kita tahu ya Pak ya, stunting ini merupakan salah satu bencana kalau tidak dipersiapkan ya Pak ya, karena memang penting sekali karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan ya Pak ya tentunya. Nah kalau dari Kang Rahmat sendiri nih, kira-kira Kang Rahmat sejauh apakah kira-kira fenomena stunting di Sumatera Selatan ini khususnya? Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Garisa. Kami dari tim Satgas sudah diberikan ruang untuk berpartisipasi lah, mendiskusikan bersama teman-teman di BKKBN. Kalau tadi Mbak Garisa sempat bilang bencana, kita ketahui bahwa beberapa waktu ke depan Indonesia akan dikenal dengan istilah mendapatkan bonus demografi, di mana usia penduduk yang produktif di Indonesia ini jumlahnya akan jauh lebih besar dibanding usia yang lansia atau yang anak-anak. Nah tentu usia yang produktif ini bisa jadi anugerah apabila sumber daya manusia yang produktif ini memang berkualitas, tapi akan menjadi bencana apabila sumber daya manusia ini tidak dipersiapkan. Nah, apa hubungannya dengan stunting? Stunting ini mungkin Mbak Garisa tahu, kita tahu dari beberapa referensi termasuk dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 disebutkan istilah stunting atau kerdil adalah kondisi di mana terjadi gangguan pertumbuhan pada anak. Nah, gangguan pertumbuhan pada anak ini bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama akibat gangguan atau kurang gizi kronis, dan oleh karena menderita penyakit atau kena infeksi yang juga kronis. Dan ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan mereka, sejak hamil sampai umur 2 tahun. Nah, kenapa gangguan kesehatan ini, gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan ini terjadi? Bisa disebabkan setidaknya dua hal. Yang pertama karena pola asuh orang tua, kemudian karena kondisi lingkungan. Tapi sebenarnya juga selain karena pola asuh juga karena ada kemampuan keluarga dalam mengakses makanan yang bergizi. Kemudian tadi dikatakan penyebab lainnya karena faktor lingkungan, terutama air bersih, kondisi jamban, sanitasi. Ini yang pada akhirnya juga menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Nah, kemudian pertanyaannya, apa akibatnya ketika anak ini mengalami gangguan pertumbuhan dan tumbuh kembang? Yang pertama tentu dari sisi pertumbuhan fisiknya terganggu. Jadi ada istilah kerdil atau pendek. Jadi pertumbuhannya, tinggi badannya, panjang badannya di bawah anak seusianya. Jadi terlihat pendek. Tapi bukan hanya fisik, tapi juga ada gangguan di perkembangan otaknya. Nah, jadi
dalam kurun waktu 2 tahun itu otak itu berkembang apabila ada faktor gangguan gizi menyebabkan perkembangan otaknya juga terganggu sehingga nantinya mempengaruhi tingkat kecerdasan anak atau perkembangan otak anak juga terganggu. Dan pada akhirnya ketika dewasa ini juga akan mengakibatkan dia akan menjadi anak yang cenderung sulit untuk menjadi cerdas, kemudian murung, kemudian mudah sakit, dan akhirnya kita bisa bayangkan nanti mungkin menjadi generasi yang tidak kita inginkan. Jadi tidak itu berimpact sekali kepada indeks manusianya Betul, seperti betul, itu ya betul. kualitasnya. Jadi memang dari BKKBN sendiri mengharapkan bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia itu nggak hanya cukup di kuantitas gitu, Betul. tapi diimbangi dengan Kualitas. adanya kualitasnya, betul ya Pak ya. Menarik sekali Sobat Keren. Tadi juga Kang Rahmat sudah menyinggung bahwa anak stunting itu indikasinya adalah kerdil, pendek. Ini langsung ngerasa nih Karisa nih. Tapi jangan salah nih, karena anak yang stunting itu nggak cuma dari fisik ya, Betul. Kang ya. Jadi nggak hanya anak yang kerdil dan pendek, tapi memang pertumbuhan otaknya gitu, itu juga agak terhambat seperti itu. Jadi jangan sampai salah nih Sobat Keren. Jangan nanti di luar ngelihat anak pendek, tapi itu bisa jadi dari faktor genetik ya Kang ya. Jadi nggak semerta itu stunting gitu, tapi memang ada faktor-faktor lain yang mendukung bahwa anak itu stunting, dan ada pengecekannya juga ya Kang ya. Nggak harus nggak serta merta langsung ini stunting anaknya, nggak harus ada pengecekannya sendiri gitu ya Kang ya. Baik, menarik sekali. Ini juga tadi kalau kita lihat dan kita singgung bahwa bahaya stunting ini, dan memang dalam kurun waktu yang nggak sebentar gitu, karena ini akan berkelanjutan dan dalam waktu yang lama. Makanya diperlukan dengan persiapan sebelum ya mungkin ya, sedini mungkin melalui edukasi ya Kang ya. Edukasi baik dari calon pengantin atau dari anak remaja putri dan putra usia remaja seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi memang bahaya sekali stunting ini bersangkut paut dengan indeks manusia gitu. Nah, apa sih Kang kira-kira Kang kalau yang akan ketahui sekarang nih, yang kita ketahui bersama bahwa pentingnya, ini kan penting nih, penting stunting ini harus diatasi. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu untuk mengatasi stunting ini sendiri gitu Kang? Kira-kira Kang dari Akang sendiri gimana? Iya, sebelum menjawab itu sedikit menambahkan yang terkait dengan stunting. Memang perlu diingat bahwa ketika stunting itu disebut kerdil, tetapi kerdil itu belum tentu stunting. Kemudian untuk mendiagnosis atau menyimpulkan bahwa anak ini stunting itu memang hanya bisa dinyatakan oleh petugas kesehatan. Jadi kita tahu entah bidan atau petugas kesehatan di puskesmas itu secara rutin memeriksa ibu hamil dan balita. Kemudian dari pemeriksaan di posyandu misalnya ada kartu tumbuh kembang anak yang secara rutin diperiksa pertumbuhan dan perkembangan bayinya, sehingga nanti apakah disimpulkan terjadi gangguan baik pertumbuhan fisiknya maupun perkembangan perilakunya, kognitifnya. Sehingga memang untuk menyimpulkan dan menyatakan seorang anak ini stunting atau bukan, itu tidak semua orang bisa melakukan itu, hanya bisa dilakukan oleh yang memiliki kemampuan. Dan ingat, stunting ini bukan penyakit, tetapi memang ketika usia 2 tahun itu masih ada harapan ketika gangguan ini diketahui bisa dilakukan intervensi atau perbaikan terhadap pertumbuhan anak. Tapi kalau sudah lewat 2 tahun memang akan sulit. Agak susah ya Kang ya. Tapi itu berarti lebih ke asupan gizi orang tua gitu ya Kang ya. Sama ketika anak itu sudah lahir gitu ya Kang ya. Sobat Keren semua yang ada di rumah. Kemudian melanjutkan tadi yang sudah disebut Mbak Karisa bahwa memang stunting ini memang bisa terjadi sejak saat ibu hamil. Jadi sejak dalam kandungan ini faktor gizi juga sudah harus diperhatikan sampai akhirnya dia lahir, asupan ASI eksklusif juga harus diperhatikan sampai akhirnya dia mendapatkan selain ASI juga makanan tambahan. Jadi memang untuk menjaga anak supaya tidak terkena stunting harus dijaga sejak orang ibunya ini hamil. Bahkan sejak dari hulu kalau kita kenal ya Kang ya. Nah, ini melanjutkan pertanyaan yang tadi bahwa melalui
peraturan Presiden nomor 72 disebutkan bahwa sekarang pendekatan untuk pencegahan stunting dilakukan sejak remaja. Jadi remaja-remaja yang mungkin juga sebagian akan melakukan pernikahan, ini juga perlu dilihat dan dijaga kesehatannya. Jadi pendekatan pencegahan stunting dilakukan bahkan sejak remaja sampai nanti anak ini berusia 5 tahun dengan pendidikan baru. Nah, apa yang dilakukan pemerintah memang urusan pencegahan dan penurunan angka stunting ini menjadi tanggung jawab bersama. Dari mulai pemerintah pusat, daerah, provinsi, kota kabupaten, kecamatan, desa, bahkan sampai dengan keluarga. Kita pendekatannya, pemerintah ingin pendekatannya adalah pendekatan konvergensi, artinya semua lintas sektor harus sama-sama bergerak ke arah yang sama, ke kelompok sasaran, karena sekarang sasarannya adalah keluarga beresiko stunting. Maka program-program dari berbagai sektor ini harus mengarah kepada keluarga yang berisiko stunting. Nah, wujudnya adalah memang sekarang sejak tahun 2021 dibentuk tim percepatan penurunan stunting di tiap provinsi bahkan sampai tingkat desa. Nah, untuk di Sumatera Selatan tim ini diketuai oleh Pak Wakil Gubernur. Kalau pengarahnya Pak Gubernur, kemudian sekretarisnya dari Kepala Perwakilan BKKBN. Tim ini juga di backup oleh kementerian lembaga atau dinas-dinas, dan memang tim ini untuk membidangi masalah intervensi gizi itu di tim percepatan penurunan stunting Sumatera Selatan itu diketuai oleh Dinas Kesehatan. Untuk koordinasi dan kemitraan itu oleh Bapeda, kemudian untuk data monitoring dan evaluasi oleh kebetulan inspektorat sebagai koordinatornya. Kemudian untuk perubahan perilaku ini diketuai oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak DPPA. Kan sobat keren semuanya di rumah, bahwa memang permasalahan stunting ini nggak cuma tugas atau tanggung jawab satu lembaga pemerintah, tapi memang harus ada kolaborasi, saling dukung ya Kak ya, saling dukung antara lembaga pemerintah dan kementerian, semua sektor ya Kak ya, karena memang ini berkaitan juga dengan BKKBN saat ini ya Kak ya. BKKBN saat ini sudah ditunjuk langsung oleh Presiden untuk menjadi ketua pelaksana di tingkat pusat. Jadi memang harus ada tindakan percepatan yang harus lebih cepat harus lebih cepat untuk gimana caranya mengatasi stunting ini ya Kang ya. Nah tadi Karissa dengar Kang Rahmat ada menyinggung tentang tim percepatan penurunan stunting, atau mungkin kalau biasa kita dengarnya satgas ya makanya satuan tugas. Nah itu boleh nggak sih kan digambarin sedikit kira-kira apa sih fungsinya, kenapa harus ada satgas itu, kenapa? Oh iya, boleh kan? Bisa. Jadi berbeda ya. Jadi strategi percepatan penurunan stunting ini memang Presiden sendiri menunjuk Kepala BKKBN Pusat sebagai ketua pelaksana. Kemudian di tingkat provinsi itu dibentuk tim percepatannya. Tadi diketuai oleh Pak Wakil Gubernur, sekretarisnya Kepala Perwakilan BKKBN dengan anggotanya. Kemudian di kabupaten kota juga tim ini dibentuk, diketuai oleh Wakil Bupati. Kemudian di tingkat kecamatan dan desa. Nah, apa itu Satgas? Nah, untuk membantu proses kerja-kerja implementasi dari tim ini dibentuklah satuan tugas percepatan penurunan stunting. Ini posisinya ada di tingkat provinsi. Jadi kami ini unit implementasi dari tim percepatan penurunan stunting yang diketuai oleh Bapak Wakil Gubernur, tetapi kami atau tim Satgas ini di bawah koordinasi Kepala BKKBN sebagai perwakilan sekretaris dari tim percepatan. Kang Rahmat ini merupakan koordinator juga ya Kang ya, dari program manajer tim Satgas. Nah kalau boleh tahu nih Kang, kira-kira tim Satgas itu ada bidang-bidangnya lagi kah dan fokusnya kemana gitu? Oh iya, struktur tim Satgas ini ada koordinator program manajer, saya sendiri, kemudian dibantu oleh 2 orang manajer di tingkat provinsi,
yaitu manajer data dan monitoring evaluasi dan juga manajer bidang program. Nah, kemudian tim Satgas di tingkat provinsi ini sebenarnya juga dibantu oleh technical assistant atau Satgas di tingkat kota kabupaten. Itu idealnya memang per kabupaten satu, tapi untuk sementara ini di Sumatera Selatan kita punya technical assistant sejumlah 9 orang. Dan nanti tim di tingkat provinsi ini bergerak di tingkat provinsi bersama dengan Pak Kepala Perwakilan, melakukan koordinasi, konsultasi, fasilitasi dengan semua stakeholder yang ada di provinsi kaitannya dengan program-program percepatan penurunan stunting. Sementara teman-teman technical assistant di tingkat kabupaten itu berkoordinasi dengan OPDKB di kota kabupaten, sama mendampingi stakeholder di tingkat kota kabupaten untuk melakukan upaya-upaya percepatan penurunan stunting. Baik, berarti memang saat ini sudah berjalan sudah ya? 2 bulan ini sudah mulai berjalan bertugas. Satgas. Nah, Kang Rahmat, tadi kita sudah mengenal nih sekilas mengenai Satgas percepatan penurunan stunting, khususnya ini perwakilan BKKBN Sumatera Selatan. Nah, Kang, untuk implementasinya sendiri nih Kang, kira-kira di lapangan apa sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman Satgas stunting? Ya. Mbak Karisa menambahkan sedikit, sebenarnya Satgas ini juga dibantu oleh tim pendamping keluarga di tingkat desa. Jadi tim pendamping keluarga yang difasilitasi dibentuk oleh BKKBN di seluruh desa di Sumatera Selatan. Kita tahu desanya kurang lebih 3.200. Dibentuk tim pendamping keluarga, dan tim pendamping keluarga ini terdiri dari 3 orang di tiap desa. Jadi di situ ada bidan, ada petugas atau kader KB, dan kader pembangunan atau ibu PKK atau kader PKK. Nah, itulah ujung tombak dari tim Satgas sebenarnya. Nah, kaitannya dengan apa tugas Satgas stunting ini? Kalau kami di provinsi memang melaksanakan arahan-arahan dari Bapak Kepala Perwakilan BKKBN. Nah, kemarin 2 bulan ini kami sudah berkoordinasi, bersilaturahmi dengan beberapa dinas terkait agar kegiatan-kegiatan penurunan stunting dari semua sektor ini nanti bisa menuju ke sasaran yang sama gitu. Jadi tidak punya program masing-masing. Nah, untuk teman-teman kota kabupaten kemarin sudah bersama-sama dengan OPDKB kabupaten melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya pembinaan kepada tim pendamping keluarga, melakukan orientasi, penyuluhan tentang tugas-tugas tim pendamping keluarga. Sebenarnya yang bisa dilakukan Satgas stunting ini banyak, karena kita harus mengacu kepada peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021. Jadi di peraturan BKKBN itu ada rencana aksi nasional penurunan angka stunting atau Ranpasti. Jadi yang dilakukan oleh tim Satgas ini adalah mengimplementasikan yang ada di Ranpasti. Ada beberapa indikator dinyatakan kegiatan penurunan stunting akan berhasil apabila memenuhi indikator. Nah, kami pun ada Satgas di pusat. Nah, hasil arahan dari Satgas di pusat bahwa untuk Satgas provinsi, kabupaten, dan desa ini fokus kepada 5 hal target penurunan stunting. Kegiatan yang pertama adalah memastikan kegiatan audit stunting berjalan saat ini, audit stunting. Yang kedua, memastikan kegiatan mini lokakarya di tingkat kecamatan yang membahas stunting tingkat kecamatan ini berjalan. Yang ketiga adalah memastikan penerapan aplikasi LC-Mil atau elektronik siap nikah siap hamil yang digunakan untuk para remaja yang akan menikah. Ini juga bisa berjalan. Kemudian memastikan tim pendamping keluarga melaksanakan peran-perannya sebagai pendamping keluarga berisiko stunting. Dan terakhir, bagaimana kegiatan rembuk stunting di tingkat kabupaten yang membahas evaluasi program-program penurunan stunting dari berbagai dinas di masing-masing kota kabupaten berjalan. Nah, 5 tugas utama wajib Satgas inilah yang rutin harus kami
fasilitasi mereka dan kami laporkan hasil-hasilnya terutama kepada Bapak Kepala Perwakilan BKKBN. Baik, berarti kalau kita lihat dari 5 tugas pokok ini, indikator ini cukup luas ya Kang ya? Iya, Banyak sekali kalau berarti. di breakdown masih banyak Masih hal yang banyak bisa sekali dijelaskan. dijelaskan. Tapi untuk di tingkat provinsi itu sudah cukup berjalan ya Kang? Sudah. Sudah berjalan. Baik, nah di sini juga kita lihat tadi banyak kabupaten kota juga yang belum terbentuk. Nah kira-kira Kang, harapan Akang nih sama tim Satgas untuk kedepannya nih gimana kira-kira? Untuk supaya sama-sama yuk kita sama-sama dukung untuk percepatan keluar stunting. Harapannya. Iya, jadi ada tadi Mbak Kadisa sebutkan penanganan stunting ini harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi ini tentu bukan hanya antara pemerintah dengan masyarakat atau tim Satgas, tapi juga ada unsur-unsur lain yang harus dilibatkan. Masih ada swasta, masih ada perguruan tinggi, masih ada teman-teman media, kemudian masih ada tokoh-tokoh peduli lainnya. Nah, harapan kami memang semuanya harus punya pemahaman dan persepsi yang sama bahwa mengatasi stunting itu penting. Mengatasi stunting penting sehingga di masing-masing wilayah itu benar bisa melakukan, kalau di Perpres 72 diistilahkan melakukan aksi konvergensi, jadi menyamakan aksi dalam rangka penurunan angka stunting di masing-masing wilayah, tentu dikoordinir oleh tim percepatan penurunan stunting yang ada di masing-masing wilayah. Seperti itu, baik. Jadi sudah cukup jelas sekali ya Kang ya, artinya mengenai stunting ini harus adanya kolaborasi dan kesadaran, baik itu dari sisi masyarakat itu sendiri maupun pemerintah begitu ya. Oh iya, nambahkan sedikit Iya, apa penting. boleh. Saya tadi sempat menyebut bahwa strategi penurunan stunting itu ada 5 pilar. Iya, Yang pertama adalah memperkuat komitmen pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, melakukan penguatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian meningkatkan kolaborasi atau aksi konvergensi, pilar yang ketiga. Pilar yang keempat, meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Dan pilar yang kelima adalah meningkatkan pola data dan informasi. Nah, yang menarik adalah yang kedua, peningkatan kapasitas keluarga. Meningkatkan kapasitas masyarakat termasuk pemberdayaan masyarakat. Karena ini kunci juga ketika masyarakat atau keluarga ini sadar bahwa stunting itu penting untuk dipikirkan, maka dengan sendirinya juga keluarga akan sadar bagaimana dia harus menjaga keluarganya, terutama bagi ibu hamil ini supaya menjaga kesehatannya sejak hamil, karena itu akan berpengaruh terhadap masa depan anak-anak mereka, dan tentu kesadaran ini perlu dijaga. Atau misalnya ada keluarga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bantuan gizi, misalnya tablet tambal darah atau makanan, dipastikan itu dikonsumsi oleh si penerima, sehingga Satgas Stunting ini juga ada tugas memastikan 4T, Mbak Kadisa. 4T. Ada tugasnya memastikan 4T. Yang pertama, memastikan keluarga yang berisiko stunting ini terdata. Ya, jadi memastikan keluarga yang berisiko stunting terdata. Kedua, memastikan keluarga sasaran ini mendapatkan akses pelayanan. Yang ketiga, memastikan mereka mau memanfaatkan pelayanannya atau akses bantuan yang mereka dapatkan. Kemauan dari masyarakat. Kadang sudah mendapatkan tapi tidak digunakan. Dan yang terakhir, memastikan semua kegiatan pendampingan kepada keluarga stunting ini tercatat dan terlaporkan. Ini salah satu tugas utama juga dari tim Satgas. Pelaksananya memang ujung tombaknya adalah teman-teman di tingkat desa dan kecamatan yang disebut tadi dengan tim pendamping keluarga, yang terdiri dari bidan, kader pembangunan atau kader posyandu, kader PKK, serta para penyuluh KB di lapangan. Baik. Jadi cukup luas ya Kang ya, untuk pengawasannya sendiri saja sudah cukup luas seperti itu. Nah, di sini Sobat Keren semuanya, kita sudah memasuki sesi akhir. Mungkin teman-teman semua di rumah, ayah bunda dan Sobat Keren lainnya di rumah juga ingin mendengarkan kira-kira closing statement atau kira-kira
kata kunci kesimpulan inti dari apa yang kita bahas ini maunya gimana? Seperti itu untuk masyarakat yang ada di rumah, untuk teman-teman semuanya. Gimana Kak? Ya, Mbak Karza, terima kasih. Dan mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang melihat tayangan ini, bahwa persoalan stunting ini penting karena ini akan menentukan juga masa depan bangsa kita, akan menentukan generasi kita ke depan. Kita menginginkan generasi ke depan adalah generasi yang sehat, cerdas, mampu berkompetisi, dan itu saat inilah harus dipersiapkan, sehingga agenda percepatan penurunan stunting tidak akan terjadi apabila tidak ada gerakan bersama antar seluruh seluruh dari kita, sehingga perlu membangun gerakan bersama. Paling kuncinya itu perlu gerakan bersama untuk mengatasi stunting. Ya, betul. Jadi perlu gerakan bersama ya kayaknya, sesuai dengan tagline kita juga, Harganas tahun 2009 tahun yang ke-29 maksudnya, Harganas ke-29 tahun 2022. Ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting. Iya. Jadi jawabnya gini kan, kalau saya bilang seperti itu, jawabnya keluarga keren cegah stunting. Baik sobat keren di rumah, sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari Kang Rahmat nih. Jadi ini di sesi terakhir, saya Kaisa Putri juga mengucapkan terima kasih banyak dan semua jajaran BKKBN untuk sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama kita bahas. Dan saya juga Kaisa Putri mohon maaf apabila ada salah kata dan penyebutan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting. Keluarga keren cegah stunting.